warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pendampingan individu 6 Ibu Hamida merupakan pendampingan terakhir dengan tema refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan dengan 4 fokus pendampingan kali ini. Pertama, persiapan panen hasil belajar nanti di tanggal 15 April Lokat 7, kemudian pengumpulan surat umpan balik dari 5 rekan guru, 5 murid dan kepala sekolah dan ibu sendiri. Dan yang ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah ibu terapkan selama 6 bulan. Kemudian penilaian pemetaan aset. Ini fokus pendampingan kita. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini Ibu Hamidah, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? proses yang sudah berjalan yaitu terkait dengan pemetaan aset yang ada di lingkungan sekolah. Kita berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, kemudian kepala sekolah, murid, dan masyarakat lingkungan sekolah terkait dengan aset yang dimiliki di sekolah ini. Berikutnya ini kita masuk ke bagian inti pendampingan refleksi hasil survei. Menurut teman ibu 5 orang, 5 gerakan sejawat, 5 murid, kepala sekolah, apa yang kurang yang perlu ditingkatkan dari ibu? Itu terkait semuanya bukan meningkatkan, hanya mempertahankan konsisten. Konsisten itu yang perlu terkait dengan manajemen waktu. Kemudian ini juga perlu konsisten terkait dengan pembelajaran yang berfokus pada murid. Kadang-kala masih lupa, masih yang berpatokan yang lama-lama. Tapi kalau diingatkan kembali, ingat yang pernah dipelajari, oh ya ternyata pembelajaran atau proses selama menjadi level itu harus yang berpusat pada murid. Seperti itu. Berikutnya ini kita akan masuk ke refleksi perubahan dalam pembelajaran sudah ibu terapkan selama 6 bulan. Apa yang berubah dari ibu selama proses 6 bulan tersebut? Selain karena manajemen waktu itu perlu ada perubahan, itu juga kolaborasi bersama teman terkait dengan pembelajaran bagaimana supaya pembelajaran ini menyenangkan. Kemudian bukan hanya terkait dengan tugas-tugas siswa, tapi kita juga harus mengetahui emosional siswa. Jangan sampai kita sebagai guru itu menuntut A sampai Z, ternyata ini anak berbeda. Makanya yang ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mulai dari kontennya, kemudian proses edukasi itu berbeda. Jadi kita sebagai guru tidak menuntut seperti yang dikatakan oleh Kak Dewantara itu menuntut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sama seperti itu. Oke, Bu, sekarang kita masuk ke penilaian pemetaan aset. Siapa saja ibu undang kepada pemetaan aset tersebut? Yang pertama itu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat kami di situ. Kebetulan di SMK 1 itu Bu ada beberapa teman di CDP, jadi kami berkolaborasi, kemudian mengundang bapak ibu guru, kemudian kepala sekolah di situ mengenai pemetaan aset yang ada di lingkungan sekolah, pemanfaatannya seperti apa. Karena di sini itu ketika berbicara aset itu cukup banyak ya Bu, dari segi fasilitasnya itu lumayan. Jadi kita sebagai guru itu memanfaatkan bagaimana ini bisa semaksimal mungkin dimanfaatkan oleh seluruh warga SMK 1 Prapto seperti itu. Ibu Hamidah, bagaimana ibu mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolahnya ini? Yang pertama itu kita juga berundang, itu sering diundang pihak warga di sini, pihak sekolah, itu teman-teman atau rekan-rekan guru. Dan terkait dengan pemetaan aset kita bagi-bagi di sini kan ada 7. Kemudian 7 itu kita bagi-bagi masanya, termasuk 7 itu aset ada di sini. Nah, yang pertama itu tentang modal manusia. Nah, di sini kurang lebih itu 100 guru. Nah, di situ hampir 85% itu sudah sertifikasi. Ya. Beberapa yang belum ya. Kemudian jenjangnya itu sudah ada beberapa yang sudah S2. Selebihnya itu ya S1 yang sudah ditentukan. Kemudian di sini juga memiliki kurang lebih 1.500 siswa mulai dari kelas 10 sampai kelas 3 itu adalah kurang lebih 1.500.
banyak sekali. Iya, iya. Di sini juga orang tua murid dan mengampu pekerjaan misalnya sama materi seni heterogen selalu mendukung program-program yang dilakukan di lingkungan sekolah ini. Artinya kolaborasi bukan hanya dari rekan guru tapi sesama orang tua, orang tua siswa di sini. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan modal sosial. Nah di sini semua guru itu saling mendukung satu sama lain. Contoh misalnya kalau ada yang butuh bantuan, nah, biasanya ada teman-teman yang berinisiatif untuk kita bantu, baik dari segi modal ataupun materi kita bantu di sini seperti itu. Kemudian itu juga tentang komite. Nah di sini komite termasuk orang tua, kemudian masyarakat di sekitar sini itu selalu berkomunikasi terkait dengan lingkungan di sekitar kita ini. Nah, yang terakhir itu interaksi antara guru dan murid itu di sini sangat luar biasa. Nah, selanjutnya itu ada modal politik. Nah, modal politik di sini karena kita SMK berarti ada MOU dengan beberapa instansi untuk bekerja sama nantinya, baik ya apalagi yang untuk keluar dari itu ada kerjasama antara pihak sekolah dengan instansi maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pangkep ini. Yang kedua itu ini apa ya, terkait dengan masyarakat siswa ini kan bisa dibilang ya milenial ya, jadi kita itu juga bekerja sama dengan pihak puskesmas. Ya puskesmas biasanya datang memberi sosialisasi terkait dengan narkoba, ya dengan kesehatan dan narkoba. Begitupun dengan pihak kepolisian, di sini biasa ada sosialisasi baik keselamatan maupun tentang penggunaan penyalahgunaan narkoba seperti itu. Jadi kerjasamanya itu sangat luar biasa. Nah selanjutnya ada yang keempat. Nah di sini modal fisik. Nah modal fisik di sini kebetulan siswanya banyak, berarti ruang belajarnya juga banyak. Apalagi di sini jurusan kejuruan, otomatis setiap jurusan itu ada labnya. Lab TKJ, kemudian akuntansi, perkantoran, kemudian lab APHV, multimedia atau DKV sekarang, kemudian FPL. Di sini juga ada yang namanya kelas Alfamart. Nah, kelas Alfamart itu Bu, kelas yang betul-betul ditata seperti di Alfamart. Jadi ketika anak-anak selesai sekolah tamat, dia bisa langsung direkrut menjadi pegawai Alfamart di situ. Nah, pihak sekolah bekerja sama dengan Alfamart membuat gedung yang semirip mungkin, jadi anak-anak tidak tahu ketika sudah berada di luar seperti itu. Kemudian juga di sini ada masjidnya luas, alhamdulillah bisa menampung ketika sholat berjamaah. Kemudian di samping masjid ini ada aula. Selain aula juga dilengkapi dengan perpustakaan yang bukunya itu bervariasi, mulai dari buku bacaan, kemudian buku yang memang sudah ditentukan dari pihak pemerintah, buku apa yang digunakan. Selain di sini juga karena di sini masih menggunakan kelas 1 2 sudah kurikulum merdeka, kelas 3 itu masih kurikulum 13. Jadi otomatis di perpustakaan itu bercampur dengan buku yang terbaru dengan buku yang kurikulum 13. Oke, berikutnya ini kita akan masuk ke wawancara perwakilan aktor yang terlibat untuk mengecek kesepahaman akan tujuan pemerintah dan proses yang terjadi.
ide apa yang akan Ibu bawa nanti di Lokakarya TV? Ya, terima kasih Bu. Terkait dengan nanti yang akan dibawa, ini sementara dalam proses, tapi belum ada yang selesai. Tapi dalam proses itu kebetulan saya mengajar sejarah, jadi saya ini punya ide membuat yang namanya diodrama. Artinya bisa 3D ya, jadi ada gambar, kemudian ada penjelasan, tapi gambarnya itu berbentuk 3D, jadi anak-anak bisa tertarik untuk melihat atau dalam proses tadi itu anak-anak sambil membuat tugas, dia juga bisa belajar, oh ternyata seperti ini, supaya menarik seperti itu. Kemudian juga di sini ada yang sudah selesai itu membuat ikon-ikon, salah satunya ini ada ikon kota Monas, kota Jakarta Monas, cuma belum finishing, masih mau diperbaiki, semoga selesai nanti bisa dibawa nanti ke Oke ya Bu, jika terpilih nanti sebagai penyanyi dalam kelas berbagi apa Ibu siap? ya insya Allah siap, karena sudah ada pengalaman-pengalaman, kemudian bisa bekerja sama juga. Dan karena kalau Ibu siap maka harus menyiapkan bayang tayang boleh berupa video maupun PowerPoint. Oke, cukup sekian pendampingan Ibu 6 kali ini. Saya berharap dan saya sangat apresiasi Ibu kegiatannya berbagi praktik baiknya kepada anak sejawatnya Ibu. Kemudian keberhasilan Ibu dalam mengajar dalam kelas sudah memenuhi, maksudnya sudah pas sekali karena Ibu sebagai CDP otomatis mampu membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya berharap setelah nanti Lokakarya itu Ibu tetap memetakan atau mendorong diri Ibu lebih semangat lagi Siap Bu. memerdekakan murid dalam belajar dan Ibu pun merasa merdeka dalam mengajar. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.